Shalom, selamat pagi keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ester pasal 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Allah. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan seterusnya. Bapak Ibu keluargaku, ayat ini bercerita tentang seorang wanita bernama Ester diangkat menjadi ratu. Salah satu alasan kenapa Ester diangkat menjadi ratu, karena Ester adalah seorang wanita yang sangat baik dan menimbulkan kasih sayang. Ester suka membawa damai. Ester selalu menciptakan kerukunan. Renungan pagi hari ini saya beri judul Pembawa Damai. Bapak Ibu keluargaku, dunia hari-hari ini sedang dipenuhi dengan yang namanya kebencian dan kedendaman. Banyak orang mengaplikasikan, menerapkan rasa bencinya, dendamnya dengan tindakan-tindakan kasar. Diawali dengan cacian, makian, fitnahan, bahkan sampai kepada tindakan-tindakan yang anarki, yang radikal, yaitu menganiaya, bahkan sampai membunuh. Bapak Ibu keluargaku, kita harus pahami bahwa tempat di mana kita tinggal, banyak orang-orang seringkali menciptakan ketidakdamaian. Banyak orang-orang di sekitar kita menciptakan perselisihan. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita harus mampu menghadirkan damai dan sejahtera di mana kita tinggal. Ester adalah seorang wanita yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Dia menciptakan kedamaian dimanapun Ester berada. Nah, pagi ini saudara, apapun masalah yang kita hadapi, sekalipun kita diancam oleh orang-orang yang tidak baik, atau mungkin kita diperhadapkan dalam sebuah kenyataan di mana orang-orang membenci kita, saya cuma mau bilang pagi ini saudara, jadilah anak-anak Allah yang suka membawa damai. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan sebuah kedamaian? Yang pertama saudara, kita harus bisa menghargai perbedaan. Bapak Ibu, Allah menciptakan perbedaan. Ada multikultural, ada perbedaan budaya, perbedaan faham, perbedaan keputusan dari setiap orang-orang yang kita jumpai. Bapak Ibu, kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan tidak membenci orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita tidak boleh menyakiti orang-orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Kita harus belajar menghargai mereka. Lalu yang kedua, bagaimana menciptakan kedamaian? Kita harus belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ini berat saudara, tapi itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Mengampuni 70 kali 7 kali. Tidak ada batas kita mengampuni mereka. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Bapa di sorga. Yang ketiga saudara, kita harus bisa menerima orang lain apa adanya. Dengan kelemahan, kelebihan, kekurangannya saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar menerima mereka sehingga terciptalah kedamaian. Tidak hanya mendekati orang yang banyak kelebihannya saja, lalu orang yang memiliki kekurangan kita singkirkan. Tidak. Kelemahan dan kelebihan yang kita lihat dari orang-orang di sekitar kita, mari kita belajar menerimanya dengan penuh sukacita. Yang keempat saudara, mari belajar sabar di tengah masalah dan pergumulan. Pengkhotbah katakan tidak hanya sabar, tapi panjang sabar. Bapak Ibu keluargaku, ayo kita ciptain kedamaian. Susah, sulit bukan berarti tidak bisa. Jadilah anak-anak Allah yang membawa damai dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.